Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita bersama-sama membahas berbagai hal penting seputar kesehatan, khususnya bagi para orang tua kita yang sudah lanjut usia. Sebelum kita mulai, saya mohon dengan sangat, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan dari Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan informasi-informasi penting yang bisa membantu banyak keluarga di luar sana, terutama dalam menjaga kesehatan lansia yang kita cintai. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sekarang, kita langsung masuk ke pembahasan utama hari ini. Kita semua tahu bahwa sayuran adalah salah satu sumber nutrisi terbaik bagi tubuh. Dari kecil kita diajarkan bahwa makan sayur bisa membuat tubuh sehat dan kuat. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa tidak semua sayur itu aman dikonsumsi oleh orang tua? Ya, Anda tidak salah dengar. Ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa memperburuk kondisi kesehatan lansia. Sayur yang sehat untuk anak muda belum tentu aman untuk orang yang sudah memasuki usia senja. Ada sayur yang bisa memicu peradangan. Ada yang meningkatkan kadar asam urat. Bahkan, ada pula yang bisa memperlambat sistem pencernaan yang memang sudah mulai melemah pada usia lanjut. Lalu bagaimana jika lansia terus mengonsumsi jenis sayur yang salah itu setiap hari? Perlahan tapi pasti, tubuh mereka akan mulai menunjukkan reaksi. Sendi terasa nyeri, perut sering kembung, tidur jadi tidak nyenyak, bahkan risiko penyakit berat bisa meningkat. Sebenarnya ini bukan hal baru, namun sayangnya banyak yang tidak tahu. Banyak keluarga yang menyangka bahwa dengan memberikan sayur dalam jumlah banyak setiap hari, maka orang tua mereka pasti sehat. Padahal, tanpa sadar, mereka justru memberi makanan yang bisa mempercepat munculnya keluhan-keluhan baru. Saya sering menemui kasus seperti ini. Ada seorang ibu yang sangat peduli dengan kesehatan ayahnya, yang sudah lanjut usia. Setiap hari, menyiapkan makanan bergizi, lengkap dengan berbagai sayuran hijau. Tapi sang ayah justru sering mengeluh nyeri sendi, sulit tidur, dan perutnya tidak pernah nyaman. Setelah diperiksa dan ditelusuri lebih dalam, ternyata ada dua jenis sayur yang menjadi pemicu dari semua keluhan itu. Sayur yang dianggap menyehatkan, tapi justru membahayakan karena tidak cocok untuk usia ayahnya yang sudah lebih dari 60 tahun. Lalu, apa saja sayur-sayuran yang harus dihindari oleh lansia? Bagaimana cara kita memilih jenis sayur yang aman dan bahkan bisa memperpanjang umur mereka? Apa saja tanda-tanda bahwa sayur yang dimakan sudah mulai memberi dampak negatif pada tubuh? Disinilah pentingnya pengetahuan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas semua ini secara detail, lengkap dengan studi kasus nyata dan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Kita tidak hanya akan membahas daftar sayur yang berbahaya, tapi juga mengungkap kenapa sayur itu bisa berdampak buruk pada lansia. Di sisi lain, saya juga akan membagikan 4 jenis sayur yang justru bisa memperbaiki sistem kekebalan tubuh, membantu menurunkan tekanan darah, dan membuat kualitas hidup orang tua kita meningkat secara perlahan tapi nyata. Tapi sebelum masuk ke solusinya, kita perlu memahami satu hal penting terlebih dahulu, yakni bahwa kondisi tubuh lansia berbeda dari orang yang masih muda. Sistem pencernaan mereka sudah tidak sekuat dulu. Metabolisme tubuh juga melambat. Organ-organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung pun mulai bekerja dengan lebih hati-hati. Itu sebabnya, makanan yang masuk ke tubuh lansia harus benar-benar dipilih dengan cermat. Salah memilih sayur bisa memicu peradangan. Salah memilih karam bisa menghilangkan manfaat yang seharusnya mereka terima. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat ini bukan sebagai larangan, tetapi sebagai bentuk perhatian yang lebih dalam terhadap kesehatan lansia. Memilih sayuran yang tepat bukan hanya soal gizi, tapi soal menghargai waktu yang tersisa, menjaga kualitas hidup, dan memberikan hari-hari yang lebih baik bagi mereka yang telah merawat kita sejak kecil. Bayangkan, jika hanya dengan mengganti satu jenis sayur di meja makan, Anda bisa mengurangi keluhan nyeri pada lutut orang tua Anda. Bayangkan, jika hanya dengan memperbaiki cara memasak satu sayur saja, kualitas tidur ibu Anda bisa jauh lebih baik. Inilah pentingnya perhatian kecil yang dampaknya bisa luar biasa besar. Saya tahu, mungkin ini terdengar sepele, tapi justru karena dianggap sepele, banyak orang yang mengabaikannya. Dan disinilah kita akan belajar bersama. Kita akan bongkar semua
fakta kita akan pelajari bersama. Dan kita akan mulai melakukan perubahan kecil yang bisa memberi hasil besar. Jangan lewatkan bab berikutnya, karena saya akan mengungkap satu persatu sayuran yang bisa membahayakan kesehatan lansia. Ada 4 jenis utama yang sering muncul di dapur kita, dan mungkin tanpa sadar kita sajikan setiap hari. Kita juga akan membahas kenapa jenis sayur itu harus dihindari, dan bagaimana mengenali tanda-tanda awal bahwa tubuh lansia mulai bereaksi negatif terhadapnya. Tetap bersama saya, karena setelah itu, kita juga akan masuk ke solusi lengkap, termasuk 4 jenis sayur yang luar biasa untuk lansia. Bukan hanya menyehatkan, tapi juga bisa membantu memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap bersama saya di bab 2. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada siapa saja yang Anda sayangi. Semoga apa yang akan kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk keluarga Anda. Terima kasih masih setia bersama saya. Di bab pertama, kita sudah membahas bagaimana tidak semua sayuran aman untuk dikonsumsi oleh lansia. Dan sekarang, mari kita mulai mengupas satu persatu jenis sayur yang paling sering kita sajikan, tapi ternyata bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan orang tua kita. Kita mulai dari satu sayur yang sangat akrab di meja makan keluarga Indonesia. Rasanya lezat, mudah dimasak, harganya pun terjangkau. Bahkan banyak yang mengira bahwa ini adalah sayur paling aman karena berasal dari daun hijau. Namun tahukah Anda, di balik kelembutannya, kangkung bisa menjadi salah satu sayuran yang perlu dibatasi konsumsinya oleh lansia. Kenapa kangkung? Pertama-tama, kita harus pahami bahwa kangkung termasuk dalam jenis sayuran yang memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Kandungan purin ini, jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia, dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Kadar asam urat yang tinggi bukan hanya menyebabkan nyeri sendi, tapi juga bisa memperburuk kondisi ginjal, menurunkan kualitas tidur, dan membuat pergerakan menjadi semakin terbatas. Mari kita lihat dari sudut pandang pencernaan. Lansia metabolisme yang lebih lambat. Kangkung yang berserat tinggi, jika dikonsumsi dalam porsi besar, seringkali menyebabkan masalah pencernaan seperti perut kembung, rasa penuh di perut, hingga sembelit. Bagi sebagian orang yang masih muda, ini mungkin tidak, tapi bagi orang tua yang sudah lebih sensitif terhadap makanan, hal ini bisa menjadi gangguan serius yang memengaruhi aktivitas harian mereka. Saya ingat sebuah kasus dari seorang pasien bernama Pak Sulaiman, usia sekitar 70 tahun, yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Beliau sudah pensiun dan tinggal bersama anak dan menantunya. Setiap hari, menantunya memasakkan sayur bening kangkung karena dianggap sehat dan disukai. Namun dalam 2 bulan terakhir, Pak Sulaiman mulai sering mengeluh pegal di bagian punggung bawah. Lutut terasa berat saat bangun tidur, dan malam hari susah tidur karena rasa nyeri yang menusuk. Awalnya keluarganya mengira itu hanya efek dari usia lanjut. Tapi setelah diperiksa secara menyeluruh, ditemukan bahwa kadar asam urat Pak Sulaiman meningkat tajam. Ketika ditelusuri lebih lanjut tentang pola makan, diketahui bahwa konsumsi kangkung cukup tinggi hampir setiap hari. Bahkan, dalam jumlah besar setelah kangkung diganti dengan sayuran lain yang lebih ringan, keluhan Pak Sulaiman mulai mereda dalam waktu 2 minggu. Tidurnya lebih nyenyak, lutut tidak terlalu sakit saat berjalan. Nafsu makannya pun mulai meningkat. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengaruh sayur terhadap tubuh lansia sangat nyata. Dan yang lebih penting, bisa dicegah sejak awal hanya dengan pengetahuan dan sedikit perubahan kecil di dapur. Masalah lain yang sering tidak disadari dari kangkung adalah sifatnya yang menyebabkan kantuk. Bagi anak muda, ini kadang dianggap sebagai kelebihan. Tapi untuk lansia, kantuk berlebihan bisa sangat. Bayangkan lansia yang tinggal sendirian, lalu mengantuk setelah makan, dan tertidur dalam posisi yang salah. Ini bisa meningkatkan risiko jatuh, tekanan darah turun mendadak, bahkan bisa memperparah gangguan pernapasan. Saya bukan mengatakan bahwa kangkung adalah racun. Tidak. Tapi saya ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara tubuh yang masih kuat dengan tubuh yang sudah mulai melemah. Dan kangkung adalah salah satu contoh dari sayuran yang harus dikonsumsi dengan penuh kehati-hatian bagi lansia. Boleh dimakan sesekali dalam jumlah kecil, dengan catatan tubuh lansia tersebut tidak memiliki riwayat asam urat
atau gangguan ginjal. Lalu muncul pertanyaan, kalau tidak boleh makan kangkung, lalu sayur apa yang bisa menggantikannya? 10N, kita akan bahas itu di bab berikutnya. Tapi sebagai pengantar, izinkan saya membocorkan sedikit. Ada sayuran hijau yang teksturnya ringan, mudah dicerna, rendah purin, tapi kaya vitamin dan serat. Sayuran ini justru bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh lansia dan menjaga kesehatan tulang serta sendi mereka. Namun sebelum itu, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan. Perubahan dalam memilih sayuran tidak akan terasa manfaatnya jika tidak diiringi dengan pola makan yang konsisten. Artinya, jika hari ini Anda menghentikan kangkung, tapi besok menggantinya dengan sayuran berpurin tinggi lainnya, maka efeknya akan sama saja. Kita harus paham jenis-jenis sayuran yang benar-benar bersahabat dengan tubuh lansia, bukan hanya berdasarkan selera atau kebiasaan. Saya tahu, mungkin Anda sekarang mulai berpikir, wah, kalau begitu hampir semua sayur bisa jadi masalah. Tapi sebenarnya tidak. Ada banyak sayuran yang luar biasa manfaatnya. Kita hanya perlu mengenali mana yang harus dibatasi, mana yang boleh dikonsumsi setiap hari. Disitulah letak pentingnya edukasi dan kesadaran dalam memilih bahan makanan. Bayangkan, jika hanya dengan menghindari kangkung seminggu 2 kali saja, Anda bisa membantu orang tua Anda tidur lebih nyenyak, mengurangi rasa nyeri di sendi, dan membuat wajah mereka kembali cerah saat bangun pagi. Itu bukan hal mustahil, dan saya yakin Anda pasti ingin melakukan yang terbaik untuk orang tua yang Anda cintai. Jadi, mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai langkah awal menuju hidup yang lebih berkualitas. Tidak perlu takut untuk melakukan perubahan kecil. Karena dari perubahan kecil itu akan lahir dampak besar yang membawa kebaikan bagi semua. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya dengan membahas satu lagi jenis sayur yang juga sering dikira menyehatkan, padahal bisa menimbulkan risiko serius bagi kesehatan lansia. Dan seperti sebelumnya, saya akan sertakan contoh nyata serta cara menggantinya dengan sayuran yang lebih aman dan menyehatkan. Terima kasih telah menyimak dengan sabar dan penuh perhatian. Jangan lupa untuk tetap bersama saya di bab ketiga. Dan jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, saudara, atau siapapun yang merawat lansia di rumah. Insya Allah, satu klik share Anda bisa menjadi pintu kesehatan bagi orang lain. Kita telah membahas bersama tentang kangkung sebagai sayuran pertama yang harus dibatasi oleh para lansia. Dan sekarang, di bab ketiga ini, saya akan membahas 2 jenis sayuran yang sering dianggap sebagai sayuran sehat karena seratnya tinggi dan mudah ditemukan di pasar, tapi ternyata menyimpan potensi bahaya yang besar bagi kesehatan lansia, terutama mereka yang memiliki masalah lambung dan pencernaan. Ya, hari ini kita akan membahas kubis dan sawi putih. 2 sayur ini sangat umum dalam masakan harian. Kubis sering dijadikan bahan sayur sop, urap, atau pelengkap lalapan, sementara sawi putih banyak dipakai dalam sup, tumisan, bahkan dalam sayur bening yang disajikan untuk lansia karena rasanya yang ringan. Tapi tahukah Anda, meskipun bentuknya terlihat lembut dan warnanya cerah, kubis dan sawi putih termasuk jenis sayur yang mengandung zat-zat yang bisa menimbulkan gas dalam lambung, apalagi jika dimasak terlalu matang atau justru dimakan dalam kondisi mentah. Mari kita mulai dengan kubis terlebih dahulu. Kubis mengandung senyawa yang disebut raffinose. Ini adalah jenis gula kompleks yang sangat sulit dicerna oleh sistem pencernaan manusia, terutama oleh orang yang sudah lanjut usia. Saat masuk ke dalam usus, raffinose akan difermentasi oleh bakteri alami di dalam perut. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan gas, yang kemudian menyebabkan kembung, begah, bahkan nyeri di bagian ulu hati. Bagi lansia yang memiliki riwayat MAH atau asam lambung, konsumsi kubis dalam jumlah banyak bisa memperburuk gejala mereka. Perut terasa penuh, sesak, dan kadang disertai rasa panas di dada. Lebih dari itu, gas yang terbentuk di perut juga bisa menekan diafragma, sehingga menyebabkan sesak napas dan ketidaknyamanan yang luar biasa, terutama saat tidur malam. Saya pernah mendampingi seorang ibu bernama Bu Sari yang sudah berusia lebih dari 65 tahun. Beliau dikenal sangat menjaga pola makan dan tidak pernah menyentuh makanan berlemak. Namun, setiap kali selesai makan sayur sop atau capcay yang mengandung kubis, beliau merasa tidak nyaman di perut. Lama-kelamaan, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi mual
nafas pendek, dan sulit tidur. Setelah dikonsultasikan ke dokter gizi dan dilakukan pengamatan pola makan, diketahui bahwa sumber masalahnya adalah kubis yang selalu ada di menu makan malamnya. Setelah kubis dihilangkan dari menu selama 2 minggu dan diganti dengan sayuran yang lebih ringan seperti bayam dan brokoli, keluhan Bu Sari perlahan menghilang. Nafasnya lebih lega, perutnya tidak terlalu sering kembung, dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Sekarang kita beralih ke sawi putih. Sawi putih juga termasuk sayuran yang kaya akan air dan serat, tapi memiliki sifat yang mirip dengan kubis. Ia mengandung senyawa goitrogen, yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid, terutama pada orang tua yang sudah memiliki gangguan metabolisme. Bukan hanya itu, sawi putih juga bisa memicu produksi gas dalam lambung. Jika dikonsumsi oleh lansia yang memiliki kondisi pencernaan lambat, maka gas yang dihasilkan dari pencernaan serat ini bisa terperangkap di dalam usus, menyebabkan rasa begah yang luar biasa. Ini bisa mengganggu aktivitas harian lansia, membuat mereka enggan bergerak, dan berisiko mempercepat melemahnya otot tubuh karena kurangnya aktivitas. Ada pula satu kasus yang saya ingat sangat jelas. Seorang kakek bernama Pak Joni tinggal bersama cucunya di kota kecil di Kalimantan. Setiap pagi, cucunya memasakkan bubur sayur yang mengandung potongan sawi putih karena dianggap lunak dan mudah dikunyah. Tapi setiap malam, Pak Joni selalu mengeluh perutnya kencang, sulit buang angin, dan tidak bisa tidur nyenyak karena perut yang terasa seperti menggembung. Setelah dilakukan eliminasi makanan, ternyata penyebabnya adalah sawi putih yang dikonsumsi rutin tiap pagi. Saat diganti dengan sayur lain, keluhan itu perlahan menghilang. Ini menunjukkan betapa tubuh lansia sangat sensitif terhadap jenis makanan yang masuk. Bahkan meskipun tampak sehat dan berserat, lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana seharusnya kita memilih sayuran untuk lansia agar tidak menimbulkan efek samping seperti ini? Jawabannya sederhana. Kenali karakter sayur, pahami kondisi kesehatan lansia di rumah, dan utamakan sayuran yang ringan, mudah dicerna, serta tidak menimbulkan gas. Jika Anda ingin mengganti kubis dan sawi putih, Anda bisa memilih bayam, brokoli yang dikukus, atau daun kelor yang dimasak ringan. Sayuran ini jauh lebih ramah untuk sistem pencernaan lansia dan tetap memberikan manfaat gizi yang besar tanpa membebani lambung dan usus mereka. Yang tidak kalah penting adalah cara pengolahannya. Hindari memasak sayur terlalu lama karena ini bisa menghancurkan enzim dan vitamin penting di dalamnya. Juga jangan terlalu banyak menambahkan penyedap atau santan, karena itu bisa memperberat kerja pencernaan dan menambah beban organ dalam. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak sedang melarang total konsumsi kubis atau sawi putih, tapi kita ingin menyadarkan bahwa tidak semua sayuran cocok untuk semua usia. Lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda, dan dengan sedikit penyesuaian pola makan, mereka bisa menikmati hari-hari yang lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas 2 sayuran terakhir yang juga sering dianggap menyehatkan, tapi justru bisa mengganggu kondisi tubuh lansia, khususnya bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi dan masalah sendi. Dan setelah itu, saya akan membagikan 4 jenis sayuran terbaik untuk dikonsumsi oleh lansia, yang insya Allah bisa membantu memperpanjang usia dengan menjaga kualitas kesehatan mereka. Jadi, tetaplah bersama saya. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa langsung diterapkan untuk kebaikan orang tua kita di rumah. Kita sudah membahas 3 jenis sayuran yang sering dikonsumsi, namun ternyata bisa menimbulkan masalah bagi lansia. Di bab ini, kita akan menutup daftar sayuran yang berisiko dengan 2 jenis terakhir. Setelah itu, saya akan memperkenalkan kepada Anda 4 jenis sayuran yang tidak hanya aman dikonsumsi lansia, tetapi juga dapat membantu memulihkan kesehatan mereka, memperkuat daya tahan tubuh, dan bahkan memperpanjang umur jika dikonsumsi secara teratur. Kita mulai dari sayuran keempat yang harus diwaspadai oleh para lansia, yaitu daun singkong. Daun singkong mungkin terdengar sangat tradisional, dan memang benar. Ini adalah salah satu sayuran khas Nusantara yang disukai banyak orang, apalagi jika disajikan dengan sambal atau dibuat gulai. Namun, di balik rasanya yang lezat, daun singkong memiliki kandungan purin yang sangat tinggi. Purin
seperti yang kita tahu, adalah senyawa yang dipecah oleh tubuh menjadi asam urat. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat atau masalah pada ginjal, konsumsi daun singkong dalam jumlah banyak dapat memperparah kondisi tersebut. Bukan hanya itu, daun singkong juga mengandung senyawa linamarin yang dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi zat beracun jika tidak dimasak dengan benar. Zat ini bisa memperberat kerja hati dan ginjal, dua organ penting yang biasanya sudah mulai melemah pada usia lanjut. Saya pernah menangani kasus seorang ibu di Sulawesi yang menderita bengkak pada kaki dan kesulitan berjalan setelah mengonsumsi daun singkong hampir setiap hari selama lebih dari 2 bulan. Setelah dikurangi, perlahan keluhan itu membaik. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh lansia sangat peka terhadap makanan dengan kandungan purin tinggi dan zat antinutrisi seperti linamarin. Berikutnya, sayuran kelima yang sering menimbulkan masalah bagi lansia adalah terong. Terong termasuk sayuran yang disukai karena teksturnya lembut, mudah dimasak, dan rasa khasnya yang gurih. Tapi tahukah Anda, terong mengandung senyawa yang disebut solanin, sejenis alkaloid alami yang bisa menjadi racun ringan bagi sebagian orang, terutama lansia yang memiliki masalah autoimun atau nyeri sendi kronis. Solanin ini dapat memperburuk peradangan pada persendian dan menyebabkan pembengkakan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. Lansia yang mengeluh sering kesemutan di tangan atau kakinya, atau yang merasakan sendi semakin kaku dan nyeri setelah makan terong, sebaiknya segera memeriksakan diri dan mengevaluasi kembali asupan sayurannya. Selain itu, terong juga bisa meningkatkan tekanan darah pada sebagian orang. Ini sangat berisiko bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah tinggi, karena efeknya bisa mempercepat kelelahan, sesak, hingga peningkatan risiko stroke. Oleh karena itu, meskipun rasanya enak, terong sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari. Jika sudah ada keluhan pada sendi atau tekanan darah sampai di sini, kita sudah membahas 5 sayuran yang perlu diwaspadai oleh para lansia: kangkung, kubis, sawi putih, daun singkong, dan terong. Bukan berarti semua sayuran itu harus dihindari sepenuhnya, tapi kita harus bijak dalam mengatur porsi, frekuensi, dan memahami kondisi tubuh masing-masing lansia sekarang. Mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. 4 jenis sayuran, penyelamat yang bisa menjadi sahabat setia bagi lansia. Bahkan bisa membantu memperbaiki kualitas hidup mereka jika dikonsumsi dengan rutin dan benar. Pertama, bayam. Bayam adalah salah satu sayuran hijau yang paling ramah bagi lansia. Ia rendah purin, mudah dicerna, dan kaya akan zat besi serta magnesium yang membantu melancarkan sirkulasi darah. Kandungan antioksidannya juga sangat tinggi, terutama lutein dan zeaxanthin yang sangat baik untuk kesehatan mata. Selain itu, bayam juga mengandung kalium yang membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Cara terbaik mengolahnya adalah direbus ringan atau dijadikan sayur bening tanpa santan. Kedua, brokoli. Brokoli adalah sayuran super untuk lansia. Selain tinggi serat dan rendah kalori, brokoli juga mengandung senyawa sulforafane yang membantu melindungi tubuh dari kanker dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Brokoli juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu proses detoksifikasi alami. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan mengukus sebentar agar nutrisinya tidak rusak. Ketiga, labu kuning. Labu kuning mengandung beta-karoten yang sangat tinggi, yang diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Ini sangat baik untuk penglihatan dan kekebalan tubuh. Teksturnya yang lembut juga sangat ramah bagi sistem pencernaan lansia. Labu juga kaya akan serat larut, sehingga membantu mengontrol gula darah dan menurunkan kolesterol. Bisa dikukus atau dijadikan bubur lembut yang tidak hanya enak, tapi sangat bergizi. Keempat, daun kelor. Daun kelor adalah tanaman ajaib yang sering terlupakan. Kandungan vitaminnya sangat lengkap, mulai dari vitamin A, B, C, hingga kalsium dan zat besi. Daun kelor membantu mengatasi peradangan, memperkuat otot, dan meningkatkan stamina. Bahkan penelitian membuktikan bahwa konsumsi rutin daun kelor bisa memperlambat proses penuaan sel. Daun ini bisa dimasak sebagai sayur bening atau dikukus sebentar dan dicampur dalam sup. 4 sayuran ini bukan hanya menyehatkan, tapi benar-benar bisa menjadi investasi umur panjang bagi orang tua kita. Dan kabar baiknya,
semuanya mudah didapatkan di pasar tradisional dan tidak memerlukan pengolahan yang rumit. Tapi ingat, meskipun sudah memilih sayuran yang tepat, tetap perhatikan cara memasaknya. Gunakan air secukupnya, hindari minyak berlebih, dan jangan memasak terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Gunakan bumbu alami dan batasi penggunaan garam atau penyedap buatan. Dengan langkah kecil ini, kita bisa menghadirkan perubahan besar dalam hidup lansia. Kita bisa membantu mereka merasa lebih ringan, lebih bugar, dan lebih bahagia menjalani hari-hari mereka. Di bab kelima nanti, kita akan menyimpulkan seluruh pembahasan ini. Saya juga akan memberikan nasihat dan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan sehari-hari agar pemilihan sayuran tidak lagi menjadi hal yang membingungkan, tapi justru menjadi ladang amal dalam merawat lansia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, bantu share kepada saudara dan tumonmen yang sedang merawat orang tuanya. Satu tindakan kecil Anda bisa menjadi jalan kebaikan bagi banyak keluarga. Sampai di titik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Semua yang telah menyimak dengan penuh perhatian dari awal hingga bab terakhir ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bukan hanya menjadi pengetahuan yang lewat begitu saja, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam merawat dan menjaga kesehatan para orang tua kita yang tercinta. Mari kita rangkum sejenak. Di bab pertama, kita membuka mata bersama bahwa tidak semua sayuran aman untuk dikonsumsi oleh lansia. Meskipun sayuran dikenal sebagai makanan sehat, nyatanya ada beberapa jenis yang dapat memicu gangguan serius jika tidak dipilih dengan hati-hati. Mulai dari peradangan, peningkatan asam urat, gangguan pencernaan, hingga tekanan darah tinggi. Semua itu bisa terjadi hanya karena satu jenis sayur yang dikonsumsi terus-menerus tanpa disadari bahayanya. Di bab kedua, kita membahas kangkung, sayuran hijau yang sangat umum, tapi ternyata mengandung purin yang cukup tinggi dan bisa memicu asam urat. Belum lagi efek kantuk berlebih dan potensi gangguan pencernaan yang bisa muncul jika dikonsumsi rutin oleh lansia yang sudah memiliki metabolisme lambat. Di bab ketiga, kita mendalami dua sayuran yang sering memicu gas berlebih di lambung, yaitu kubis dan sawi putih. Kedua sayuran ini bisa menyebabkan perut kembung, sesak, hingga gangguan tidur jika tidak dikelola dengan baik. Bagi lansia yang memiliki lambung sensitif atau gangguan metabolisme, dua sayuran ini bisa menjadi penyebab gangguan harian yang membuat hidup terasa tidak nyaman. Lalu, di bab keempat, kita bahas dua sayuran terakhir yang juga harus diwaspadai, daun singkong dan terong. Keduanya memiliki kandungan senyawa yang dapat memperparah nyeri sendi, meningkatkan tekanan darah, hingga menyebabkan reaksi peradangan. Tidak sedikit lansia yang merasa semakin lemah atau nyeri setelah mengonsumsi kedua jenis sayur ini, terutama jika tubuh mereka sudah mengalami gangguan ginjal, hati, atau sendi. Dan setelah itu, kita mulai membalik arah. Kita tidak hanya membahas apa yang harus dihindari, tapi juga memperkenalkan 4 sayuran penyelamat: bayam, brokoli, labu kuning, dan daun kelor. Keempatnya memiliki keunggulan masing-masing, namun memiliki satu kesamaan: mereka rinjen, mudah dicerna, penuh nutrisi, dan sangat bersahabat bagi tubuh lansia. Bayam dengan zat besinya yang mendukung peredaran darah, brokoli dengan antioksidannya yang memperkuat imun, labu kuning dengan serat dan vitamin A yang menyehatkan pencernaan serta penglihatan, serta daun kelor yang luar biasa lengkap dengan manfaat anti peradangan, penyeimbang hormon, dan penguat tulang. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah kita memperhatikan dengan benar makanan yang kita berikan kepada orang tua kita? Karena seringkali, niat baik memberi makanan sehat justru menjadi bumerang jika tidak didasari oleh pengetahuan yang tepat. Kita ingin mereka makan sayur, kita ingin mereka kuat, tapi sayuran yang kita pilih justru memicu gangguan baru yang tidak terlihat jelas pada awalnya. Rasa lemas, nyeri sendi, perut tidak nyaman, hingga sulit tidur, semua itu bisa berasal dari kesalahan kecil yang berulang-ulang terjadi di meja makan. Dan disinilah pentingnya kesadaran. Memilih sayuran yang tepat bukan soal rumit. Kita hanya perlu lebih peka, lebih teliti, dan tentu saja lebih peduli. Kita tidak perlu langsung mengganti semua menu.
Tidak harus membuang seluruh stok sayuran di rumah. Cukup mulai dari perubahan kecil. Kurangi perlahan sayuran yang berisiko. Perhatikan reaksi tubuh lansia setiap kali mereka makan. Catat jika ada keluhan yang muncul. Dan pelan-pelan, gantilah dengan sayur-sayur yang lebih aman dan bermanfaat. Saya percaya, cinta terbesar kepada orang tua tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk obat mahal, perawatan canggih, atau rumah sakit mewah. Kadang, cinta yang paling bermakna justru hadir dalam bentuk semangkuk sayur bening yang dimasak dengan hati-hati. Sayur yang dipilih dengan penuh pengetahuan, dimasak dengan penuh kasih, dan disajikan dengan senyuman. Karena pada akhirnya, tujuan kita semua sama, agar para lansia bisa menjalani hari-hari mereka dengan tenang, nyaman, dan tetap bugar. Agar mereka bisa menikmati masa tua dengan tubuh yang ringan, pikiran yang cerah, dan hati yang bahagia. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Izinkan saya menutup dengan satu nasihat sederhana, namun sangat dalam maknanya. Jika Anda benar-benar mencintai orang tua Anda, maka berikan mereka yang terbaik. Dan salah satu bentuk terbaik, itu adalah makanan yang benar, sehat, dan sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Jangan biarkan ketidaktahuan kita menjadi penyebab mereka menderita dalam diam. Jangan biarkan kekeliruan kecil menjadi awal dari penyakit yang besar. Ilmu yang sudah kita pelajari hari ini adalah amanah. Dan jika kita terapkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah, hasilnya akan kita lihat dalam senyum dan semangat hidup orang tua kita. Terima kasih banyak sudah menyimak 5 bab ini sampai tuntas. Jika menurut Anda monolog ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang merawat orang tua di rumah. Satu klik share dari Anda bisa menjadi jalan kesehatan bagi mereka yang membutuhkannya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal berbagai pembahasan menarik seputar kesehatan lansia lainnya. Sampai jumpa di monolog berikutnya. Insya Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan umur yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.